Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga mengejutkan, teman-teman. Di mana Guntur Romli, salah satu juru bicara dari Partai Banteng, muncul dengan sebuah teori yang sangat-sangat luar biasa, di mana dia mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu katanya untuk memuluskan jalan Gibran dan juga Bobi Nasution, dan agar KPK bisa diatur oleh Jokowi. Waduh. Tapi ternyata fakta berkata lain, teman-teman. Dan juga Mahfud MD membungkam omon-omon dari Guntur Romli. Waduh, ini semakin menarik saja ya, tarik-menarik soal undang-undang KPK ini. Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana Bonatua Silalahi akhirnya merangkum melengkapi 5 salinan ijazah Pak Jokowi yang digunakan untuk maju sebagai wali kota, gubernur, dan juga presiden. Dan Bonatua mengungkapkan bahwa kelima-limanya semuanya itu identik. Bahkan Bonatua memberikan selamat kepada kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Bung Rifai, bahwa ketika di Solo tepatnya tahun 2005, Pak Jokowi sudah bergelar insinyur dan bukan dokter Andes. Nah, framing jahat gerombolan pembenci akhirnya runtuh seketika, teman-teman. Dan apakah ini alasan Refli Harun, Roy Suryo, dan kawan-kawan yang meminta untuk menghentikan penyidikan? Karena kan ya udah terbukti, teman-teman, ijazah Pak Jokowi identik. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bahwa ada upaya untuk pelemahan KPK. Pada waktu itu kalau saya menyimak ya dari sumber dari internal PDI Perjuangan, itu kan sebenarnya permintaan dari Jokowi untuk mengendalikan KPK. Karena konteksnya pada waktu itu Gibran mau maju di wali kota Solo, kemudian menantunya Bobi mau maju dari wali kota Medan. Jadi KPK yang sebelumnya itu sangat independen harus dikendalikan di bawah presiden. Nah, teman-teman, sembari kalian mendengarkan ocehan Guntur Romli, sembari kalian melihat berita yang ada di belakang Guntur Romli ya. Dan ini sekaligus membantah omongan dia sendiri, teman-teman. Makanya dilakukanlah yang namanya revisi Undang-Undang KPK. Ini sekedar saya sampaikan aja secara terbuka bahwa upaya revisi Undang-Undang KPK pada waktu itu adalah upaya untuk pengambil alihan KPK di bawah presiden. Dan dalam hal ini ya di bawah kendali oleh Joko Widodo. Nah, ketika misalnya sekarang Joko Widodo ingin mengembalikan KPK, Undang-Undang KPK pada seperti yang semula, ya mungkin misi dia sudah selesai. Asik. Selama 5 tahun lebih dia sudah bisa mengendalikan KPK di bawah dia. Kemudian ketika presidennya sudah ganti, ya dia nggak ada masalah ketika misalnya undang-undang itu dikembalikan kepada asal. Pada waktu itu kita katakan itu salah tuh undang-undang. Terus gimana? Waktu itu cabut aja melalui Perpu. Waktu itu Pak Presiden setuju. Saya belum menteri waktu itu, belum menteri. Itu tahun 2019. Presiden, wah itu menarik tuh. Dibatalkan Undang-Undang KPK melalui Perpu. Saya ditunjuk untuk menjadi juru bicara tim itu. Dan kemudian menggarap lebih lanjut. Sudah, ramai setuju semua. Tapi kemudian saudara, ada pernyataan balik dari DPR. DPR-nya ini banyak lah, semuanya ngomong, pokoknya tidak boleh dibatalkan. Pokoknya ini undang-undang sudah perjuangkan lama agar KPK itu diatur kembali gitu. Yang kalau kata masyarakat sipil itu dilemahkan, kalau kata pihak DPR dan parpol agar diposisikan secara benar lah sesuai dengan tujuannya. Banyak partai ngomong. Misalnya nih Pak Arsul Sani waktu itu mewakili DPR. Kalau betul Presiden membuat Perpu membatalkan KPK, Perpunya kami tolak. Wow, diancam Saudara Presiden. Bayangkan, ini Perpu sudah berjalan, lalu tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Ini tidak bisa balik. Ini perkara-perkara yang terlanjur ada itu teorinya bisa gugur. Kalau Perpu sudah dibuat, lalu semua bekerja berdasar Perpu itu, tiba-tiba Perpunya ditolak. Bang Bona, sudah lengkap ada 5 salinan? Ya,
Langsung saja pertanyaan inti, adakah perbedaan atau tidak? Saya mau bilang apa ya? Sangat disayangkan nggak ada. Sangat disayangkan Tidak ada nggak perbedaan. Tidak ada perbedaan. Semuanya sama. Semuanya sama. Dari sisi baik secara apa konstruksi huruf-hurufnya, tanda tangannya, spesimen gambar macam segala itu sama. Oke, berarti dengan kata lain salinan ijazah Joko Widodo yang ada di Bang Bona ini asli atau tidak? Saya belum menjawab ke situ. Karena memang tujuan saya baru meminta data untuk diuji. Lantas kalau misalkan dari sudut pandang Bang Bona, dari salinan ijazah Jokowi ini apa yang mencurigakan? Ya, tapi pertama selamat dulu lah ke Pak Bang Ripai. Ternyata beliau insinyur ya. Nah, kan selama ini pertanyaan publik kan, 2005 itu insinyur apa doktorandus? Terbukti beliau itu secara verifikasi KPU, beliau adalah insinyur. Tapi Bang Bona juga banyak yang menanyakan begitu Apa untuk kabar, mengenai Roy Suryo? warna legalisir dari Apa undang-undang, kabar, kawan-kawan apakah Roy Suryo? ditegaskan bahwa untuk Katanya warna bukan legalisir insinyur, ini doktorandes. harus Aduh. warna tertentu, tidak boleh merah? Ah, enggak loh. Saya baca undang-undangnya nggak ada bicara itu. Baik. Kita kan harus fair ya. Oke, berarti tidak ada ya kalau Tidak untuk ada. masalah warna ya. Oke, berbicara rahasia ini kan salinan ijazahnya sudah untuk publik begitu ya, untuk Ya. terbuka. Dan Bang Bonato juga sudah menerima kelima salinan dari 3 KPU begitu. Langkah selanjutnya apa Bang Bona? Jadi ini baru awal sebenarnya. Artinya kelima-lima ini saya belum bisa proses untuk menjadi bahan penelitian yang Ya. terklarifikasi. Oke. Karena kan rencananya saya mau membuat ini di jurnal yang Oke. terindeks ya. Terindeks, ya. Internasional. Ya, pertama selamat sore dan selamat untuk Bang Bonatua ya sudah menuntaskan perjuangannya untuk mendapatkan data-data dari lembaga publik. Dan dari awal memang kami dari Pak Jokowi juga memberikan kesempatan kepada Bang Bonatua untuk upaya itu, karena di satu sisi juga kami kan tidak mungkin ikut campur terkait data-data yang sudah ada di lembaga-lembaga KPU. Di sisi lain pada saat beliau memperjuangkan pun juga kami tidak menghambat, tidak melakukan upaya hukum intervensi, karena kami tahu itu dokumen milik publik. Dan tadi dari hasilnya kami cukup senang, Bang Bonatua juga sudah menyatakan bahwa 5 salinan legalisir yang didapatkan dari 5 KPU maupun KPUD itu semuanya identik dari segi substansi ya. Sama-sama dikeluarkan oleh Rektor UGM, ditandatangani Dekan Fakultas Kehutanan, namanya Joko Widodo, NIM-nya sama, tanda tangannya sama, semuanya juga semua ada materai. Berarti tidak ada salinan ijazah yang dicurigai selama ini seolah-olah menggunakan titel sarjana doktorandes begitu ya. Artinya kesamaan data ini juga sama dengan yang beredar di Dian Sandi maupun juga yang ada di Polda Metro Jaya yang sudah disita dan sama-sama kita saksikan. Tidak ada 2 versi, hanya 1 versi. Tinggal nanti dilihat apakah keaslian ini bisa diperoleh dengan cara menguji fisik asli dari ijazah atau dari kopi atau salinan yang memang itu persoalan lain dan bukan dalam penelitian Bang Bonatua. Tapi yang menarik di sini adalah pertama, dengan identiknya seluruh legalisir ini, maka pertama terbukti Pak Jokowi selalu melengkapi persyaratan administrasi saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Ya, beliau selalu mengikuti ketentuan termasuk menyerahkan ijazah yang dilegalisir. Kedua yang menarik juga bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi ini sudah berkali-kali dilegalisir oleh pihak UGM. Bahkan sampai 5 kali ya dari data yang diterima oleh Bang Bonatua. Artinya berkali-kali juga UGM sudah melihat ijazahnya dan melakukan pengesahan. Betul. Dan karenanya tentunya ijazah ini boleh dapat kita katakan sebelum melalui putusan pengadilan ya, itu sah dan identik. Jadi informasinya nih ya, ijazah Pak Jokowi yang fotokopi ini oleh kelompok-kelompok tertentu ini dipotong-potong katanya. Terus kemudian dijadikan satu, kemudian diblast, diberitakan ya. Nah ini yang menjadi viral kan namanya dari sini gitu kan. Gitu ya. Kira-kira apa yang membuat Roy Suryo CS ini begitu ketakutan menurut Pak Suryadi? Kalau saya lihat justru pasal ini. Sebetulnya kalau saya lihat pasal tentang pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, itu nggak terlalu buat dia nggak terlalu heboh dalam kaitan ini, ya. Karena itu bisa ditepis dengan berbagai cara barangkali kalau saya melihat semangatnya dia. Tetapi dalam pasal 32 dan pasal 35
ya, undang-undang ITE, ini bagi dia ini sangat berat untuk bagaimana dia bisa mengelak. Karena saya yakin, ya, penyidik dalam kaitan ini dia sudah menemukan data, penyidik nih ya, sudah menemukan data ada pengeditan ijazah, ya, ijazah fotokopi ini yang diedit, yang diblast sama Roy Suryo sebelum Dian Sandi. Sebelum kan itu kan itu persoalannya. Dan kalau itu nanti mengumumkan di dalam persidangan, dia nggak akan bisa menolak lagi. Dia nggak bisa mengelak dari peristiwa-peristiwa yang sudah ada itu. Itu yang dia takutkan. Karena kenapa? Ancaman di 32 itu ancaman hukumannya Undang-Undang ITE ya, itu 10 tahun. Di pasal 35 Undang-Undang ITE itu 12 tahun. Bukan hanya hukuman yang menjerat dia, tetapi juga ada denda. Ya, di pasal 32 dendanya itu 10 miliar. Di pasal 35 dendanya 12 miliar. Bagi Roy Suryo ini bukan persoalan yang menurut saya gampang. Makanya kalau kita melihat bahwa fitnah dan lain sebagainya, itu kan menurut saya ya itu hanya menutupi atau mengelabui keadaan-keadaan yang memang terjadi dalam proses penyidikan. Karena kenapa ini pasal 32 dan 35 ini tidak dicuatkan ke depan oleh orang-orang yang kita sebut sebagai penasihat hukumnya? Karena ini pasal yang paling menakutkan. 12 tahun nggak kecil buat Roy Suryo, apalagi dia residivis dalam berkaitan sudah pernah terkena di kasus yang sama. Betul, itu ditambah lagi sepertiga. Berarti bisa di lebih dari 12 tahun nanti dia kena 16 tahun dong. Dan itu sangat berat buat dia. Itulah yang menjadi kenapa saya katakan dia ada kekhawatiran, bukan di pasal remeh-temehnya tadi yang saya sebutkan. Dan lagi kita mau juga jelasin di sini. Pasal 32 dan 35 itu bukan laporannya Pak Jokowi. Ya, karena laporan Pak Jokowi itu berkaitan. Laporan yang dibuat oleh Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti dan Damai Harilubis selain mempertontonkan karakter pengkhianat, juga membuktikan bahwa ketiganya telah benar-benar resmi menjadi bagian dari Termul. Kau jangan kau buktikan kau jagoan, kau bisa hebat, pengacara terkenal, lawanlah laporan saya ini. Kami harus memberikan tanggapan yang serius dan tegas agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman. Dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya. Dan atas pertimbangan itulah maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Pertama tentu saja kepada Eli Daneti, selaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual beli? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Saya tanggapi bahwa laporan Egy Sujana itu keliru. Takut kau kan ngomong keliru, ngomong aja takut. Ngomong aja takut. Apalagi gitu. Di situ masalah tuyul. Gak usah malu. Pihak polisi, saya tidak ingin ada ditunda-tunda. Memang cukup bukti hukum. Kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, gue bisa kami tidak pernah sok jago. Orang yang menuntut kami sok jago dalam perjuangan itu, itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Kami tulus ikhlas berjuang untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Matan, kami menghimbau kepada otoritas yang memiliki kendali atas organisasi TPUA untuk menegur Egy Sujana dan Damai Harilubis, sekaligus segera memerintahkan kepada keduanya untuk mencabut laporan. Pokoknya yang penting, kalau dia perlu sesuatu, of course I'm there to help. Enggak, karena apa? Karena waktu pemilu, saya datang ke dia. Saya mendengarkan Hasan Nasbi. Dia sudah berubah loh. Kenapa lu datangin dia bagaimana? Saya datangi. Saya bilang, Pak, katanya si Hasan Nasbi, lu sudah berubah. Benar. Saya tanya. Ya, saya karena merasa bukan style saya ini yang bisa laku di Indonesia. Dia belajar dari Jokowi. Maka itu saya sangat berterima kasih diangkat saya menjadi Menhan. Begitu Jokowi. Menurut ceritanya Pak Prabowo.
diskusi, dia habis after office hour jam 5, saya ketemu di sana ngobrol. Semua pertanyaan yang keingat waktu itu, kan memang kita nggak catat kan, yang keingat waktu itu saya lontarkan, termasuk soal penculikan, termasuk soal macam-macam. Dia jawab dengan tenang, dengan sangat baik, dengan lugas menurut saya. Persoalan kita puas nggak puas kan urusan lain. Tapi ketika dia menjawab dengan tenang, terus straight to the point, nggak muter-muter, nggak marah, nggak gebrak meja sekalipun. Ada yang berubah nih gitu. Dari persepsi saya yang awal itu ada yang berubah. Itu aja udah bikin penilaian kita langsung putar itu. Mutarnya drastis sebenarnya. Nggak marah Bapak ini. Nggak emosi sama. Nggak seperti yang diduga ya? Nggak seperti yang diduga. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian omongan dari salah satu juru bicara Banteng yang bernama Guntur Romli? Perasaan orang ini baru masuk Banteng tahun 2024 apa 2023 gitu ya kan, tapi sudah ngomong soal Banteng di tahun 2019. Si paling sok tahu gitu ya kan. Dibilang Pak Jokowi ingin mengendalikan KPK lah, untuk memuluskan langkah Bobi dan Gibran lah. Aduh. Dan berita yang tadi itu sangat mencengangkan. Rupanya Pak Jokowi itu sudah menolak revisi Undang-Undang KPK sebelum tahun 2019 teman-teman. Tapi Banteng ini selalu ingin agar Undang-Undang KPK direvisi. Ada apa ini? Apakah mereka memang takut dengan kepowerfulan KPK? Karena kan KPK di zaman Abraham Samad, ya kita harus apresiasi lah Abraham Samad, Novel ya kan. Itu KPK sangat luar biasa teman-teman, nangkap kiri kanan ya kan. Ya walaupun waktu itu Abraham Samad belum berubah ya kan, masih lurus-lurus aja teman-teman. Kalau sekarang ya nggak tahu lah seperti apa. Dan tadi kita dengarkan penjelasan dari Prof Mahfud MD yang menjelaskan bahwa ya Pak Jokowi waktu itu ingin membuat perpres kan ya, untuk membatalkan Undang-Undang KPK yang baru. Tapi ya sudah dapat ancaman bos dari DPR. Dan kalau kita lihat dari beritanya ya yang ada di belakang Guntur Romli, itu memang inisiasinya dari DPR. Pak Jokowi sudah beberapa kali menolak. Tapi kan kalau DPR semua partai, semua fraksi mayoritas mau merevisi, ya presiden bisa apa gitu ya kan. Bisa apa presiden? Dan Pak Jokowi menolak 4 poin revisi Undang-Undang KPK sampai beliau tidak mau tanda tangan. Tapi di framing bahwa Pak Jokowi katanya mau cuci tangan lah, Pak Jokowi katanya itulah, inilah. Aduh, gimana ya kan? Mungkin memang dasarnya orang kalau sudah benci ya seperti itu teman-teman. Bahkan Pak Jokowi di framing sangat jahat, ingin mengendalikan KPK. Dan tadi sangat luar biasa ya temuan dari Bonatua mengenai salinan ijazah Pak Jokowi. Ternyata sudah lengkap 5-5-nya dan tidak ada perbedaan. Tadi Bonatua mengatakan ya sayangnya tidak ada perbedaan. Berarti semua sama teman-teman. Kalau kata Bung Rifai, substansinya sama, namanya sama, NIM-nya sama, tanda tangan rektor sama, dekannya sama, informasi yang ada dalam ijazah itu sama, substansinya sama. Dan kata Bung Rifai ya bisa katakan ijazah itu asli gitu. Dan Bonatua juga mengatakan bahwa ketika di Solo Surakarta tahun 2005 Pak Jokowi itu bukan dokter Andes tapi insinyur. Waduh, apa kabar tuduhan Bitor bahwa Pak Jokowi membuat ijazah di Pasar Pramuka pada saat ingin maju sebagai gubernur, padahal ijazahnya semua sama. Apa kabar tuduhan Roy Suryo CS dan para purnawirawan yang membenci Pak Jokowi yang katanya di Solo itu menggunakan dokter Andes, di framing sedemikian rupa, akhirnya runtuh di tangan kawan sendiri. Aduh, kasihan banget manusia-manusia ini ya. Entah tuduhan apa lagi gitu nanti yang akan keluar dari mulut Roy Suryo, Riz Montiva ketika melihat dan mendengarkan salinan ijazah Pak Jokowi, semuanya identik, apalagi yang mengenai dokter Andes dan insinyur. Adalah teman-teman, saya tuh capek ya. Dan tadi kita dengarkan Bapak Suhadi, salah satu praktisi hukum di Indonesia, mengatakan bahwa pasal yang akan menjerat Roy Suryo itu ya 12 tahun teman-teman maksimalnya, dan dendanya 12 miliar. Inilah mungkin yang membuat mereka ketakutan. Dan salinan ijazah Pak Jokowi yang diterima Bonatua identik semuanya, dan juga bukan dokter Andes tapi insinyur 2005. Itu juga membuat ya gerombolan teroris ini getar-getar gitu ya kan, getar-getar. Waduh, kalah nih kita di pengadilan nih, waduh kalah nih kita nih. Jadi mereka sudah tahu sebenarnya teman-teman, nasib mereka akan buruk. Dan Bonatua
penelitian Bonatua semakin memperburuk nasib Roy Suryo CS. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.